Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan yang berasal dari Matius pasal 4. Pertama-tama saya akan membahas Matius pasal 4 ayat 1-11 mengenai Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Matius 4. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia merasa lapar. Maka iblis datang kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi dia menjawab dan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian iblis membawa dia ke kota kudus dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan para malaikatnya bagimu, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan kakimu membentur batu." Yesus berkata kepadanya, "Telah tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu." Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka Yesus berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepadanyalah engkau harus beribadah." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, para malaikat datang dan melayani dia. Hidup kita di dunia ini gak lepas dari yang namanya pencobaan. Setiap hari pastinya kita mengalami dan menghadapi yang namanya masalah. Entah masalah di lingkungan keluarga, sekolah, gereja, dan lain sebagainya. Sama juga halnya dengan Tuhan Yesus. Dia dicobai oleh iblis saat sedang berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Ketika kebutuhan fisiknya sedang lemah, maka kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk mengalihkan Yesus dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Nah, kalau kita sendiri waktu kebutuhan fisik, mental, atau rohani kita lagi lemah, maka kesempatan itu akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Namun Tuhan Yesus sendiri berhasil tidak terkecoh dengan semua itu. Ia tetap bergantung pada Bapaknya dan tidak menuruti perkataan iblis. Ia menjawab tantangan dan mematahkan serangan iblis dengan firman Tuhan. Maka dari itu, apabila kita nggak mau terkecoh sama pencobaan yang diberikan oleh iblis, kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah, dan tetap bergantung padanya dalam menghadapi segala tantangan. Kita juga harus baca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selanjutnya, kita ke Matius pasal 4 ayat 12-17. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Dan setelah meninggalkan Nazaret, dia tiba di Kapernaum lalu tinggal di tepi danau, di perbatasan Zebulon dan Naftali, supaya genaplah apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut di seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang hidup di negeri bayang-bayang kematian, terang telah terbit. Sejak saat itu, Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat." Ditangkapnya Yohanes merupakan tanda bagi Tuhan Yesus untuk memulai pelayanannya kepada orang banyak. Dia melakukan pelayanannya di Galilea, dan itu merupakan tempat yang tepat bagi Tuhan Yesus untuk menjalankan misinya, yaitu tempat di mana Injil bisa tersebar dengan cepat. Nah, apa sih tujuan Tuhan Yesus mewartakan Injil kepada orang banyak? Tujuannya itu untuk menerangi kegelapan, terutama orang-orang yang belum mengenal kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kehadiran Tuhan Yesus sebagai terang akan membawa seseorang dari ketidaktaatan menuju pengenalan dan ketaatan kepada Allah. Syarat untuk menjadi bagian kerajaan Allah dan kebenarannya adalah melalui pertobatan. Karena itu, Tuhan Yesus mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan mengundang orang-orang di Kapernaum untuk bertobat. Di sini kita sudah diberitahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat, jadi kita nggak bisa bersikap santai. Mirip seperti dalam peperangan, ketika pihak musuh sudah dekat, maka pasukan harus segera bersiap-siap. Kesiapsiagaan ini berfungsi sebagai tindakan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak terduga. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, santai aja, mumpung masih muda, masih bisa mengejar karir dan kekayaan. Nanti setelah waktunya siap atau setelah sukses dan kaya raya, baru deh bertobat. Padahal kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Gimana jadinya kalau kita belum siap tapi waktunya udah habis? Jadi nggak ada alasan buat kita untuk menunda-nunda undangan Tuhan Yesus untuk bertobat. Dan sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, mari kita gunakan waktu yang ada untuk mendoakan mereka yang belum percaya sebelum terlambat. Selanjutnya kita ke Matius pasal 4 ayat 18-22 yang menceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu Simon Petrus dan Andreas, yang segera meninggalkan jala, lalu mengikut Yesus. Juga Yakobus dan Yohanes yang segera meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikut Yesus. Ketika sedang berjalan di tepi Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah pergi dari sana, dia melihat dua bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala di dalam perahu, dan Yesus memanggil mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan perahu dan ayah mereka untuk mengikuti dia. Meninggalkan jala di sini itu berarti meninggalkan pekerjaan lamanya agar bisa melayani Tuhan Yesus sepenuh waktu. Dan meninggalkan ayah itu berarti memprioritaskan Tuhan lebih daripada keluarga. Yang menarik juga ada kata segera yang melengkapi kedua tindakan tersebut. Yang berarti mereka menganggap bahwa panggilan Yesus itu merupakan suatu hadiah berharga yang harus segera direbut tanpa penundaan. Di Matius pasal 4 ayat 23-25 juga diceritakan tentang orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka itu berasal dari berbagai tempat. Mereka mengikut Yesus karena melihat mujizat dan telah mengalami kuasanya. Yesus pergi berkeliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Maka kabar tentang dia menyebar sampai ke seluruh Syria. Mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita berbagai penyakit dan tersiksa, dan mereka yang kerasukan roh jahat, dan yang menderita sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu dia menyembuhkan mereka. Dan orang banyak itu mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Dapat kita lihat bahwa orang yang mengikuti Yesus itu ada yang memang dipanggil secara khusus, ada juga yang disebabkan oleh alasan atau kebutuhan tertentu dalam hidupnya yang perlu dipenuhi.
Ini merupakan suatu hal yang nggak bisa disalahkan, Kak. Yang penting ketika kita mengikuti Yesus, kita benar-benar mengikutinya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ketika kebutuhan kita terpenuhi, lalu kita meninggalkannya. Itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi refleksi dalam hidup kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.